Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Hajarlah mereka. Hajar bukan hajar. Ya. Hajar bukan ditonjok. Dihajar itu artinya diboikot, diranjang. Enggak digauli. Karena perempuan pakai perasaan kalau enggak disafkah misalnya. Dia sengaja merekayasa atau cerita sehingga suaminya akhirnya mengeluarkan harta di luar daripada yang kebutuhan dasar. Maka terjadilah sebuah tipu muslihat di situ. Hati-hati di sini ya. Jadi ibu-ibu kalau sampaikan haknya ibu dari suami hanya nafkah, makan, minum, pakaian, transportasi dan tempat tinggal semampu suami. Dan kalau sudah ditentukan misalnya sebulan sekian, maka kita harus jalankan itu sesuai dengan apa yang ada. Masalah nanti ada tambahan segala macam itu urusan sunnah, tapi kewajiban sekarang. Tapi tidak boleh ibu rekayasa keadaan. Ibu mengatakan misalnya ini saya tadi baru ke sana transportasinya sekian, oh saya tadi baru belikan baju anak sekian. Mungkin suami tidak akan periksa lemarinya anak. Jarang mereka periksa lemarinya anak. Ibu bilang beli padahal sebenarnya tidak. Jadi itu muslihat. Dan ini pernah terjadi pada Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau melakukan sebuah makar di sini. Makarnya adalah dia ajak istri Nabi yang lain untuk meminta dinaifkan nafkah. Ini kan. Jadi dia ajak Aisyah, dia ajak yang lain dan lain terpengaruh semua. Sampai Nabi SAW akhirnya dudukkan mereka, lalu turun firman Allah menyuruh para ummahatil mukminin memilih. Pilih, kalau mau tinggal sama Nabi, syukuri yang sudah ada. Jalani sebagai istri. Kalau tidak mau cerai, minta cerai dan katakan apa yang kalian inginkan, maka Allah akan kasih. Maka pada saat itu Nabi SAW pun menghajar, memboikot para istrinya sebulan. Beliau bersumpah atas nama Allah tidak akan menggauli semua istrinya. Sampai di hari ke-29 Nabi SAW masuk ke dalam rumah Aisyah yang pertama. Lalu Aisyah berkata dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, bukankah anda sudah bersumpah tidak menggauli kami selama 1 bulan, dan hari ini baru 29 hari. Rupanya Aisyah menghitungnya, gitu kan. Nyesel juga nih, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah 1 bulan 29 hari? Artinya perhitungan dalam agama kita sebenarnya 1 bulan 29 hari. Jarang sekali 30. Kalau dalam Hijriah tidak ada 31. Kayak kita sekarang masih itu kan ada Agustus 31, Oktober 31, itu sebenarnya tidak ada. Yang maksimal 29 hari. Jarang, kadang-kadang terjadi 30 hari. Makanya kalau puasa Ramadan kata Nabi SAW, lihatlah bulan, puasalah dengan lihat bulan dan buka puasa dengan lihat bulan. Kalau tertutup buat kalian, baru genapkan 30. Artinya mayoritasnya 29 hari. Tapi saksi bahasan di sini adalah bagaimana setelah itu Nabi SAW menceraikan Hafsah. Diceraikan di sini Hafsah. Lalu Nabi SAW pada saat lihat dia baik dan melihat ayahnya Umar bin Khattab, maka dikembalikanlah oleh Nabi SAW. Ini pernah kita ceritakan pada saat menjelaskan di awal-awal bab kita tentang ummahatil mu'minin. Ya. Jadi ini yang kedua, sebab syar'i kalau dia mau menceraikan. Yang ketiga, ya, perceraian itu masih terbuka atau terbuka bagi laki-laki kalau dia tidak bisa terpenuhi kebutuhannya, ya, yang sifatnya kebutuhan itu dasar sekali. Seperti misalnya istrinya cacat fisik sehingga tidak bisa lagi melayani biologisnya, sehingga tidak bisa lagi memasakkan buat dia. Jadi istrinya malah cuma tinggal di rumah saja, gitu kan, dalam kondisi sakit. Di sini kalau suaminya punya khiyar, kata ulama, dia mau ceraikan, dia tidak berdosa, ya, dan dia kembalikan baik ke rumah orang tuanya biar diurus sama orang tuanya, sambil dia biayai juga boleh. Atau tetap dia tinggalkan dalam kondisi itu, tapi dia pasti akan berumah tangga lagi. Dan ini udzur syar'i yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang keempat adalah murtad dari agama. Murtad. Jadi kalau si wanita murtad dari agama, suaminya ceraikan. Nah, walaupun sebenarnya kalau dia pindah ke agama ahli kitab, masih ada pendapat ulama, misalnya dia pindah ke agama Nasrani, dia pindah ke agama Yahudi, maka ini masih ada pendapat ulama mengatakan kembali kepada hukum asal, wanita ahli kitab boleh dinikahi. Tapi ini pendapat kecil ya. Pendapat umumnya ulama kalau murtad maka itu diceraikan. Ya. Ini udzur yang keempat tentunya ya. Udzur yang kelima, hilangnya akal, gila. Ya.
sehingga memang tidak bisa menjalankan fungsinya dalam rumah tangga. Ini 5 udzur kurang lebih yang disepakati ulama, ditambahkan yang keenam dengan sebagian ulama. Kalau si perempuan mandul, tidak bisa punya anak. Tapi ini khiyar. Khiyar artinya dia boleh mempertahankan dalam rumah tangganya dengan cara dia juga poligami sehingga punya keturunan, atau dia menceraikannya supaya memang dia bisa memberikan kesempatan bagi perempuan itu juga menentukan jalan hidup. Dia juga menentukan jalan hidup. Tapi ini kita bicara tentu sebab-sebab syar'i tentang bolehnya. Ya. Ada yang sifatnya harus seperti tadi kalau murtad atau tipu muslihat, ada yang sifatnya pilihan, khiyar. Maka tadi kalau yang khiyar saya bilang ini khiyar, pilihan. Ya. Sekarang kita pindah ke perempuan. Perempuan tidak boleh menceraikan, tapi dia boleh memohon kepada hakim pemerintah setempat untuk diceraikan. Itu pun harus ada udzur syar'i. Udzur yang pertama adalah murtadnya suami. Kalau di laki-laki ini pindah agama karena tidak ada celah menjadikan suami kafir sebagai pasangan. Kemudian, dan ini terjadi kepada para sahabiat Nabi ya, yang pada saat mereka masuk Islam di Mekah dan ternyata suami mereka tidak masuk Islam, maka diceraikan oleh Nabi SAW, terputus. Dan bagi laki-laki sahabat yang mau menikahi para wanita ini, dikasih syarat dalam Islam, mereka mengembalikan maharnya si suami kafir. Misal suami kafir pernah memberikan uang 10 juta pada saat menikah, mahar. Kemudian sekarang dia masuk Islam, si perempuan ini suaminya dalam keadaan kafir. Lalu kemudian ditawarkan Islam, tidak mau. Di sini terceraikan secara otomatis, diceraikan oleh pemerintah setempat juga. Ya, kalau kayak kita sekarang ada administrasi surat, mesti dikeluarkan surat semestinya. Kalau ini memang wanita suaminya murtad dan tidak mau dalam keadaan kafir, istri masuk Islam, atau suaminya murtad dari Islam pindah ke agama yang lain, maka ini dituliskan surat. Kalau orang ini tadinya dia Nasraninya masuk Islam, suaminya diajak tidak mau, atau tadinya mereka muslim sama-sama tapi suaminya pindah agama mungkin karena perempuan lain dan seterusnya, maka ditulis berikan surat. Nah, ini udzur syar'i ya, yang boleh si wanita yang pertama minta cerai. Yang kedua, pada saat suami membengkalikan kewajibannya selama 6 bulan. Dalam mazhab jumhur ulama 6 bulan. Jadi misalnya 6 bulan itu tidak menggauli biologis, tidak menggauli istrinya, tidak memberikan nafkah, uang, makan, minum, tempat tinggal yang semampu dia. Maka ini terbuka udzur syar'i yang kedua, di mana seorang wanita boleh minta cerai dan ini tidak kena laknat. Yang ketiga, ketidakmampuan suami di dalam memenuhi kebutuhan dasar yang bisa menyebabkan si wanita melakukan perbuatan haram seperti biologis. Kalau tadi kita bicara masalah nafkah ya, agak beda sedikit ini. Kalau ini berhubungan khusus masalah biologis. Jadi kalau suaminya tidak, misal karena sudah terlalu tua ya, sementara si laki-laki ini dengan umur misalnya tua 70 tahun nikah sama perempuan umur 15 tahun atau 20 tahun. Karena ada terjadi begitu kan. Sehingga kebutuhan biologis istrinya sangat besar. Dia sendiri sudah tidak bisa penuhi itu. Memang bukan umur dia. Akhirnya seringkali istrinya terbengkalai. Dan ini bisa membuka pintu-pintu zina, berbahaya. Maka di sini si wanita boleh mengajukan masuk dalam udzur syar'i karena tidak terpenuhi biologisnya. Yang keempat, ya ini masih khilaf di antara ulama masalah udzur yang keempat, tapi ada yang membolehkan. Kalau si istri sudah tidak merasa lagi punya cinta dan khawatir nusyuz, dia khawatir tidak bisa layani suaminya, gitu kan. Dan ini tentu harus ada sebab-sebab, bukan hanya sekedar karena ucapan orang. Memang betul-betul dia melihat suaminya ini dalam kondisi berubah total ya, mungkin secara fisik, secara muamalah ya, interaksi. Jadi tadinya lembut jadi kasar sekali, atau mungkin faktor karena tua sekali pikun atau apa saja. Ini semua ini kata ulama masih masuk dalam udzur syar'i. Seperti ada seorang sahabiat pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya setelah menikah dan hijrah ke Madinah, ya,
setelah hijrah ke Madinah dan banyak kaum muslimin, saya setiap kali lihat suami saya, selalu saya temukan suami saya yang paling jelek. Ini suaminya, jangan ada yang tersinggung, tapi ini cirinya orang pada saat itu. Dia pendek, hitam. Waktu awal Islam, karena semangat Islam, dia menikah sama laki-laki ini. Setelah banyak orang masuk Islam, setiap pulang dari masjid suami ini jalan, selalu kalau di sebelahnya laki-laki lain kelihatan jeleknya. Maka dia takut tidak bisa jalankan kewajiban. Memang betul-betul murni antara dia sama Allah ini. Ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan ya. Tapi maksudnya alasan secara khusus, oh ini saya sudah tidak suka, selesai hanya kena ngambek. Bukan. Nah, ini maksudnya betul-betul ini terjadi. Dia malah takut dengan keimanannya dia akan buat nusyud. Maka itu dibolehkan. Ya. Ini terjadi pada sahabat tadi, lalu kata Nabi SAW, apakah kau mau mengembalikan maharnya? Dulu kebetulan untuk nikah, laki-laki ini orang kaya raya, dikasih kebun kurma yang luas. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya kembalikan, bahkan saya tambah. Dikembalikan. Waktu dikembalikan, Nabi SAW ceraikan. Ini juga terjadi pada istrinya Zaid bin Harithah, Zainab, yang akhirnya menjadi Ummul Mukminin. Ya. Zainab adalah wanita terhormat, punya apalah ya, Indonesia mungkin darah biru. Ya, darah apa di sini di Indonesia? Kalau keturunan raja. Ya, apa istilahnya? Enggak, kalau saya tahunya biasa saya dengar ada ini darah biru apa. Baiklah, darah biru, darah hijau, intinya dia punya kedudukan misalnya ya. Karena dia orang terkenal, anak pejabat segala macam. Nah, Zainab ini dia menikah sama Zaid bin Harithah. Zaid ini mantan budak. Jadi kayak orang kelas nomor 2 dianggap di Mekah dulu. Tapi karena Islam dia menikah. Berjalan waktu, dia selalu kebayang-bayang kedudukannya Zaid sebagai budak nih. Dulunya. Nabi SAW sudah bebasin kan gitu. Maka dia selalu merasa seperti orang yang malas mau jalani kewajibannya. Selalu mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah begini, ya Rasulullah begini. Lalu kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah turunkan Al-Quran, kalau Zaid akan menceraikan istrinya dan kami akan nikahkan kau sama mandinya, itu agar menjadi sebuah hukum bagi umatmu atau kaum mukminin kalau mereka boleh menikah dengan mantan istrinya, anak angkat. Itu anak angkat Nabi SAW. Tapi sebagian ulama masukkan ini dalam udzur syar'i, masalah pengajuan perceraian. Pengajuan ceraian. Tentu kalau tidak ada ini, udzur-udzur syar'i ini tidak boleh mengajukan cerai. Dan bahkan bisa menjadi dosa besar kalau seorang wanita hanya karena cenderung dengan seorang laki-laki lalu cerai sama suaminya. Ini bahaya sekali. Dan sunnatullah berlaku. Tidak minta dicerai atau tidak minta cerai. Ini lebih fokus kepada siapa? Perempuan. Ya. Walaupun sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, laki-laki pun ya, tidak boleh menceraikan udzur syar'i. Ya. Dan pendapat yang mengatakan boleh kok laki-laki ceraikan kapan saja walaupun tidak ada udzur syar'i, ini butuh ditelusuri. Kalau begitu berarti sangat luar biasa, bisa terjadi kezaliman di mana-mana. Sementara maslahat didahulukan daripada mudarat. Ya. Ini kalau dibuka dan orang-orang yang tidak beriman sama Allah, merasa punya jabatan, masih muda, dia menceraikan aja suaminya, istrinya nikah 2 hari cerai, nikah lagi sama yang lain, nikah lagi sama yang lain. Jadi kan bahan permainan. Ya. Baik, saya akan bacakan. Kata beliau, ini adalah kebiasaan yang sering meluncur dari mulut banyak istri kaum muslimin. Tadi saya sudah bilang, umumnya dari perempuan biasa. Jadi ibu-ibu harus kontrol lisan, karena laknat Allah datang. Kontrol. Dan ibu-ibu kalau lagi ada masalah sama suami, kalau sudah ada intonasi suara yang tinggi, resep yang paling baik buat ibu-ibu diam. Itu luar biasa. Itu akan membuat si suami akan redam sekali. Jangan malah tambah dihardik. Karena sifat laki-laki itu dia tidak bisa dihardik. Kalau dia dihardik malah jadi masalah nantinya. Ibu jangan banting piring satu karena dia bisa hancurkan 1 rak piring. Ibu jangan tendang pintu, dia bisa robohin pintu. Ibu dikasih tutur kata yang lembut, sikap-sikap yang baik, air mata, itu semua bisa meluluhkan laki-laki. Bukan justru dengan cara laki-laki, karena dia akan hadapi ibu seperti menghadapi laki-laki nantinya. Ya.
Anda dapati salah seorang dari mereka jika meminta sesuatu dari suaminya dan suaminya tidak bisa memenuhi permintaannya, maka serta-merta yang meminta suaminya menceraikan dirinya tanpa ada suatu kesalahan atau sikap kasar darinya atau dari suami. Kemudian ketika suami mengabulkan permohonan istrinya lalu menceraikannya, maka ia pun duduk menyesali nasib dan keadaannya yang buruk. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan hadis sahih, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapapun wanita atau istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa ada suatu kesalahan dari suaminya, maka diharamkan atasnya bau surga. Kalau baunya saja tidak cium, apalagi masuk surga, gitu kan. Bersabar terhadap kefakiran suami, Nabi SAW memiliki keteladanan yang baik pada istri-istrinya. Jadi contoh misalnya ada istri tidak bisa sabar karena kemiskinannya atau kefakirannya suami. Mungkin dia pernah kaya tapi bangkrut, atau dia masih baru meranjak, baru tamat kuliah, baru mau mencari pekerjaan. Nah, biasanya istri yang setia dia bersama suaminya sampai suaminya sukses. Tapi permasalahannya kadang-kadang tidak bisa sabar. Bersabar terhadap kefakiran suami adalah sebuah keutamaan dalam Islam. Nabi SAW memiliki teladan yang baik pada istri-istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kepada Urwah, dan Urwah artinya keponakannya ya, anaknya Asma. Asma adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Sesungguhnya kami benar-benar memandang bulan sabit, lalu bulan sabit berikutnya, 3 bulan sabit dalam 2 bulan, dalam keadaan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Nabi SAW. Aku Urwah bertanya, wahai bibi, lalu apa yang kalian makan? Ia menjawab, aswadain atau 2 yang hitam, yaitu kurma dan air. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kaum Ansar yang memiliki sejumlah kambing, dan mereka mengizinkan Rasulullah SAW mengambil air susunya lalu meminumkannya pada kami. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Tentu sudah pernah saya jelaskan masalah hadis ini ya. Masalah kasus adanya orang-orang Ansar yang memberikan susu atau mengizinkan Nabi SAW memerah susu kambing, itu sudah biasa di kalangan sahabat. Mereka sering memberikan Nabi SAW kesempatan untuk memerah susu. Dan memang kita bayangkan kalau kita di posisi tetangganya Nabi SAW, masa kita tidak memberikan makanan? Walaupun Nabi SAW memiliki makanan berlimpah, kita akan berlumba-lumba memberikan makanan, kan itu. Jadi kasus orang Ansar memberikan susu, dan para ummahatil mukminin mengatakan, dan kami diberikan izin oleh orang-orang Ansar untuk memerah susu, gitu ya. Ini menandakan memang mereka menawarkan, Nabi punya makanan atau tidak, pasti ditawarkan perbuatan yang baik itu. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, fama a'lamun nabiyya ra'a ragifan muraqqaqan hatta lahika billahi wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qat. Ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, aku tidak pernah mengetahui Nabi merasakan roti yang lembut hingga berjumpa dengan Allah atau wafat. Aku melihat kambing samit secara langsung sama sekali. Ya, yang dimaksud samit ini adalah maksudnya kambing yang gemuk, ya, berisi dipelihara secara khusus karena dipelihara jadi gemuk. Kambing samit atau masmuta ialah kambing yang sudah dibersihkan bulunya dengan air panas dan karena gemuknya sehingga akhirnya siap untuk dimasak. Ya. Di sini Anas bin Malik memberikan gambaran kalau Nabi SAW tidak pernah secara khusus memelihara kambing, tapi beliau memakan kambing itu. Ya. Dan Nabi SAW yang dimaksud dengan tidak pernah mengetahui atau merasakan roti yang lembut hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama hadis mengatakan ini terjadi di akhir hidup Nabi SAW karena susahnya untuk mengunyah roti, maka beliau tidak mengkonsumsinya lagi. Atau memang maknanya adalah Anas bin Malik pernah menceritakan salah satu keadaan Nabi SAW, pernah beliau tidak memakan roti yang lembut, atau memang Nabi SAW gemar dengan roti yang keras karena gandum umumnya kalau gandum itu umumnya jadi keras. Ya, sebagaimana kita tahu kalau kita beli roti tawar, kalau yang gandum itu biasanya lebih keras memang. Sedikit kena angin malah lebih keras lagi ya. Maka itu yang dimaksud dari makna hadis ini. Abu Hurairah juga mengatakan, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakah. Nabi SAW tidak pernah sama sekali mencela makanan. Jika beliau berselera maka beliau memakannya, jika tidak maka beliau meninggalkannya.
Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ini tentu tentang masalah bersabar bersama suami. Apa yang diterapkan maka itu bagian daripada ibadah dan jangan buru-buru meminta cerai. Yang kedua, tidak mencela suaminya, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Ini termasuk nanti menjadi penyebab pemicu mintanya cerai. Ya. Ia tidak boleh menganggap dungu pikiran suaminya dan tidak boleh mencela perbuatannya. Kalau itu tidak melanggar agama, jangan dicela. Walaupun ibu lebih pintar, S2, S3 misalnya. Kalau ada S4 mungkin S4 ya. Sementara suaminya mungkin tamatan SMA. Lalu kemudian dianggap remeh. Kalau mau anggap remeh, jangan nikah sama orang. Ya, memang suami harus dihormatin. Sudah begitu keputusan dari Sang Pencipta Allah. Jangan karena tutur katanya yang tidak tersusun rapi, nah kemudian kita menganggap remehnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, La tu'zim ra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ini la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Tentu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad sahih. Tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya dari kalangan bidadari mengatakan, merespon langsung dari surga sana, kalau laki-laki ini mukmin, jangan menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanya bersamamu sementara waktu yang sebentar lagi akan meninggalkanmu menuju kepada kami. Jadi tidak boleh seorang wanita sengaja jadi pemicu cerai karena terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan pada suaminya. Yang ketiga, tidak meninggalkan ranjangnya. Kecuali tentu ada udzur syar'i. Udzur syar'inya itu adalah kalau dia setiap kumpul sama suaminya mabuk, suka mukul. Nah, itu lain. Kalau tidak jangan. Kalau hanya ibu yang ngambek, jangan tinggalkan ranjang. Ya. Ini hukum syar'i. Sebagaimana Al-Bukhari meriwayatkan dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki atau keranjangnya tapi ia menolaknya sehingga bermalam, si suami bermalam dalam keadaan marah, maka ia mendapatkan laknat, si istri dapat laknat dari malaikat hingga pagi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim tentunya. Ini sangat penting ibu-ibu untuk fahami, tidak boleh sama sekali tinggalkan ranjang suami. Dan kalau sudah ada ajakan biologis dan ada syaitan, kecuali ibu punya udzur syar'i, ibu lagi haid, ibu lagi nifas, ibu khawatir nanti terjadi perbuatan haram dalam agama atau ini. Kemudian ini selingkuh dia sama laki-laki lain, hamil. Secara zahir seakan-akan hamilnya karena laki-laki yang dia selingkuhin ini, gitu kan? Tapi hukum syar'i tidak. Kata Nabi SAW, anak itu untuk ranjang, artinya pemilik ranjang, si suami. Walaupun itu dasarnya dari laki-laki lain. Seperti itu hukum syar'inya. Yakni kata beliau untuk orang yang bersetubuh di ranjang. Kinaya tentang hal-hal yang membuat malu bila disebut secara vulgar dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya ini contoh saja. Perkataan Nabi SAW, anak itu untuk ranjang, maksudnya untuk pemilik ranjang, si suami resmi. Tapi di sini Nabi menggunakan istilah firash. Sebagaimana tadi disebutkan, tidak boleh seorang perempuan meninggalkan ranjang. Makna ranjang adalah biologi suaminya. Jadi bukan secara letterlet tempat tidur saja. Karena kalau tempat tidur rumahnya berarti bagaimana kalau dia nginap di rumah mertuanya? Bagaimana kalau dia nginap di rumah mertuanya? Bagaimana kalau dia keluar kota, keluar negeri? Berarti sudah bukan ranjang suaminya. Nah, bukan itu yang dimaksud, tapi biologi suami. Jadi kalau biologis berarti kena semua. Dalam segala keadaan dia harus bisa melayani biologi suaminya. Zahir hadis kata beliau menunjukkan bahwa laknat itu dikhususkan bila itu terjadi darinya pada malam hari. Berdasarkan sabdanya hingga pagi. Tanda kutip. Seakan-akan rahasia menegaskan perkara itu terjadi pada malam hari dan kuatnya dorongan untuk melakukannya. Tapi ini bukan berarti bahwa wanita boleh menolak permintaan suaminya pada siang hari. Beliau hanyalah menyebutkan SAW malam secara khusus karena itulah biasanya waktu terjadi biologis. Umumnya orang biologis di malam hari, umumnya. Karena siang hari orang beraktivitas, gitu kan. Suami cari nafkah, istri juga sibuk dengan urus anaknya, urus rumahnya, urus cuciannya, urus masakannya. Umumnya malam hari orang berhubungan biologis. Jadi makna sabda Nabi SAW, malaikat
sholatnya sampai pagi, bukan berarti ini hanya berlaku kalau biologis malam, tapi berlaku kapan saja, gitu kan. Kapan dia tolak tanpa udzur syar'i, maka berlaku laknatnya malaikat padanya. Disebutkan dalam riwayat Yazid bin Kisan dari Abu Hazim, pada riwayat Imam Muslim dengan lafaz walladzi nafsi biyadi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika ada tidak ada seorang laki-laki pun yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu ia menolaknya. Makna tempat tidur adalah biologisnya. Melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga suaminya ridho kepadanya. Hingga suaminya ridho artinya hingga dia memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dan subhanallah ini fitrah ya. Ini fitrah. Kalau perempuan dan laki-laki lagi bertengkar tuh suami istri, biologis lah ya penyatunya ya, bagaimana mereka bisa berhubungan biologis, terlebih lagi laki-laki ya, kalau ibu-ibu ada yang punya masalah dengan suaminya, maka biologis adalah obat yang terbaik dalam menjalani atau memperbaiki keadaan yang sudah rumit atau bertengkaran. Makanya di dalam perceraian teman-teman sekalian, itu kalau terjadi tolak raj'i, perceraian yang bisa kembali 2 kali cerai, saya ceraikan kamu, di waktu lain dia katakan lagi satu itu 2 kali, saya ceraikan kamu, berarti sudah 2 kali tolak. Ini namanya tolak raj'i, masih bisa kembali. Nah di masa itu, di masa tolak raj'i 3 kali masa haid setelah pengucapan kalimat cerai, dianjurkan si istri tinggal satu rumah sama suaminya, kecuali suaminya memang jahat, pembunuh, pemukul, pemabuk, itu lain. Tapi kalau tidak, dia harus berusaha untuk menawarkan dirinya kepada suaminya, memperbaiki keadaan, meminta maaf ya. Ini perintah dalam syariat kita. Yang dimaksud dengan potongan hadis melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga suaminya ridho. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala murka. Sebagian ulama hadis mengatakan Allah dan seluruh malaikatnya, yang malaikat Allah ini diperintahkan untuk murka kepada si perempuan tersebut sampai suaminya ridho. Seperti saya katakan tadi, ridho artinya membuatnya menerima atau siap untuk melakukan biologis dengannya. Nabi SAW juga bersabda, dan ini tentu terjadi mutlak malam dan siang, terjadi semuanya. Jadi Allah akan murka kapanpun istri menolak biologi suaminya. Tentu kalau tanpa udzur syar'i ya. Saya misalnya dia lagi puasa Ramadan, siang hari Ramadan, dia punya hak mereka meminta apa yang mereka pinjam. Apakah mereka berhak menghalanginya atau menghalangi orang-orang ini? Abu Talha menjawab tidak. Ia mengatakan cari pahala dengan kematian anakmu. Abu Talha pun marah setelah mengatakan engkau membiarkanku hingga aku kotor, sehingga baru memberitahu kepadaku tentang kematian anakku. Lalu Abu Talha pun pergi menemui Nabi SAW, lalu ia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memberkahi untuk kalian berdua apa yang telah kalian lakukan tadi malam, maksudnya biologis kalian. Lalu Ummu Sulaim pun hamil. Ia hamil maksudnya Ummu Sulaim. Suatu kali Rasulullah SAW dalam perjalanan dan Ummu Sulaim bersamanya, ketika sudah tiba di Madinah dari suatu perjalanan, beliau tidak langsung menuju ke rumah. Ketika mereka sudah dekat Madinah, Ummu Sulaim ingin melahirkan sehingga Abu Talha pun tertahan karenanya. Nabi pun SAW berangkat. Anas melanjutkan, Abu Talha berucap, sesungguhnya engkau tahu wahai Rabb, aku sangat suka pergi bersama Nabi ketika beliau pergi dan masuk bersama beliau ketika beliau masuk, maksudnya pulang dari safar. Sementara aku tertahan karena apa yang telah engkau lihat. Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Talha, aku tidak lagi merasakan sakit atau mulas karena mau melahirkan. Pergilah, susullah Rasulullah SAW. Kami pun pergi. Ia hendak melahirkan ketika keduanya tiba. Maksudnya pada saat sudah tiba di Madinah baru mau melahirkan. Lalu ia melahirkan bayi. Setelah itu ibuku, kata Anas bin Malik, mengatakan padaku, wahai Anas, jangan ada seorang pun yang menyusuinya hingga kamu membawanya kepada Nabi SAW. Pada pagi harinya, aku menggendongnya, kata Anas bin Malik, si bayi tadi, dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Aku berpapasan dengan beliau yang saat itu membawa misam atau besi yang memberi cap. Ketika melihatku, beliau mengatakan, mungkin Ummu Sulaim sudah melahirkan. Aku menjawab, iya.
Beliau pun meletakkan misamnya, aku pun membawa bayi itu dan meletakkannya di pangkuan beliau. Kemudian beliau meminta kurma ajwa Madinah, lantas beliau mengunyahnya di mulutnya hingga lumat, lalu menaruhnya di mulut bayi sehingga bayi itu mengenyutnya. Selanjutnya Rasulullah SAW berkata, lihat kesukaan kaum Ansar pada kurma. Lalu beliau mengusap wajahnya dan menamakannya dengan Abdullah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi ini sebenarnya beberapa riwayat digabungkan. Ada 3 riwayat berhubungan dengan kisah Ummu Sulaim. Jadi ada 3 orang bahasan kita ya. Ada Abu Talha, ada Ummu Sulaim, ada Abu Talha, ada Anas bin Malik. 3 orang yang jadi kisah Ummu Sulaim. Dan ini yang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan pada saat saya sedang dimi'rajkan ke langit, saya mendengar suara telapak kaki di surga. Ada 2 orang di situ, satu laki-laki, satu perempuan. Ya, yang satu Bilal, yang satu kata Nabi SAW, dan aku tanya kepada Jibril, siapa suara kaki siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Gumaisa atau Rumaisa. Jadi Ummu Sulaim ini mendapatkan jaminan surga dari kaum wanita. Ummu Sulaim ini punya kisah. Dia punya suami pertama namanya Abu Sulaim. Ya, waktu dia masuk Islam di Madinah, dia mengajak suaminya masuk Islam, tapi suaminya tidak mau. Suaminya nolak. Karena suaminya jengkel sambil mengatakan kepada Ummu Sulaim, apakah kau meninggalkan agama nenek moyangmu? Maka maka Abu Sulaim pun keluar dari rumahnya. Ternyata di luar rumah, ya, waktu dia lagi mau menuju jalan di kota sekitar kota Madinah, dia bertemu dengan musuh-musuhnya, lalu terjadilah perkelahian sampai akhirnya Abu Sulaim dibunuh oleh teman-temannya itu, oleh musuh-musuhnya. Maka meninggallah Malik, ya, ayahnya Anas dan suaminya Ummu Sulaim yang pertama, Talha ini. Maka Abu Talha sudah nggak punya anak sekarang. Dia pengen sekali punya anak, dan pas dia menikah sama Ummu Sulaim, hamil punya anak laki-laki. Baru umurnya berapa bulan, sakit keras si anak kecil ini. Waktu lagi sakit keras, azan maghrib terdengar, maka Abu Talha berkata kepada istrinya, saya akan pergi ke masjid Nabi untuk maghrib isya. Jagalah baik-baik anak ini. Kata dia, baiklah, kata Ummu Sulaim. Baru keluar berapa langkah dari rumahnya, ternyata bayi itu yang baru berapa bulan meninggal dunia. Ya. Maka Anas bin Malik, anak Ummu Sulaim dari suami pertamanya tadi, ya, yang pernah oleh Ummu Sulaim dibawa pergi ke Nabi SAW dan dikatakan, ya Rasulullah, ini anak adalah kesayanganku, maksudnya Anas, ya. Dan aku menghibahkannya kepada anda. Artinya silahkan biarkan dia jadi pembantu anda. Dan memang Anas bin Malik menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun. Dan ini salah satu kenapa termasuk hadis yang banyak diriwayatkan dari sahabat adalah dari Anas bin Malik. Ini dikenal dengan pembantu Nabi SAW. Yang jelas pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik mengatakan, ibuku lalu berkata kepada kami di rumah, Anas dan pembantu rumahnya, jangan ada yang menyampaikan kepada Abu Talha tentang kematian anaknya. Bisa yang sampaikan. Habis isya pulanglah Abu Talha ke rumah. Kemudian dia buka pintu, dia temukan Ummu Sulaim dalam kondisi yang sangat cantik. Karena di sini dikatakan dalam riwayat bahwasanya dia dandan, belum pernah dandan sebelumnya seperti itu. Kemudian dia pun mengajak suaminya makan dan dia menyiapkan masakan favoritnya, makanan favoritnya suaminya. Maka karena favorit maka dia memakannya banyak. Abu Talha makan banyak, kemudian dia menggauli istrinya karena kecantikan dan dandanan yang sudah disiapkan. Begitu mules perutnya, maka dia duduk di pinggir jalan bersama suaminya, Ummu Sulaim sama Abu Talha. Nabi SAW melanjutkan perjalanan. Maka Abu Talha berdoa sama Allah, ya Allah, sungguh sangat tahu kalau aku sangat suka jalan dengan Nabi mereka. Ya, Allahu a'lam. Ini kisah yang dilanjutkan atau disampaikan oleh penulis buku. Kita akan masuk insya Allah di bahasan kita tentang masalah hak istri. Tapi ini memang tentu waktu, ya, butuh waktu untuk itu. Saya coba bacakan, mudah-mudahan bisa selesai. Karena target kita insya Allah kita akan selesaikan sampai di halaman 161. Kita akan bicara tentang hak istri. Jadi harus memperhatikan masalah ini yang berarti kewajiban suaminya. Beranjak daripada firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya, serta kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atau dititahkan. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami. Yang pertama adalah memberikan pendidikan bagi istrinya, dan pendidikan yang paling utama adalah pendidikan agama. Ajarkan kepada dia tentang mana halal haram, mana yang boleh, mana yang diperintahkan, mana tugas dia dan mana hak dia. Juga dalam Al-Quran surah Taha ayat 132 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Artinya ada pendidikan di sini, suruh dia mengerjakan ibadah dan salat disuruh belajar. Ini tentu masuk dalam masalah hak sebenarnya ya, tapi penulis memasukkan itu dalam pembukaan dalam pasal bahasan ini. Beliau mengatakan hak istri yang pertama yang paling utama untuk dipenuhi ialah ia diajarkan. Ini hak yang pertama dari seorang istri yang merupakan kewajiban suaminya. Yang diwajibkan oleh Rabbnya, karena itu diwajibkan oleh Allah. Jadi saya ulangi, hak istri yang pertama-tama adalah yang paling utama dipenuhi. Yang harus dipenuhi ialah ia diajarkan hal-hal yang diwajibkan kepadanya atau diwajibkan oleh Rabbnya, dan menjelaskan hak Rabbnya atasnya. Jika ia mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia mengetahui hak suaminya atasnya. Hak pertama Rabbnya ialah dipenuhi salat. Hak pertama Allah yang pertama dipenuhi adalah salat. Umumnya kalau seorang di antara kita suami istri mengetahui dan mengenal Allah, maka dia akan tahu hak pasangannya. Ini berarti bahwa suami haruslah ahli salat dan menyuruh keluarganya untuk salat. Saat ia memerintahkan mereka untuk sholat, ia diminta untuk sabar dan tabah terhadap mereka. Ia tidak boleh mengajaknya atau mengajak dengan kasar dan keras, tapi ia menjadikannya cinta pada sholat. Ia juga mengajarkan kepada istri sebagaimana ia mencintainya. Ia juga ingin agar Allah menyukai istrinya, dan Allah memiliki permisalan yang paling baik sebagaimana ia menginginkannya menjadi istri baginya di akhirat, dan ia juga menginginkan menjadi istri baginya di surga di akhirat nanti kelak. Jadi ia tidak mencintainya karena dunia sementara mengabaikan haknya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla thumma aykadha imra'atahu fasallat fa in abad nadaja fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat thumma aykadhat zawjaha fasalla fa in aba nadajat fi wajhihi al-ma'. Semoga Allah merahmati seseorang yang bangun malam untuk mengerjakan solat, kemudian ia membangunkan istrinya untuk solat. Jika ia menolak, maka ia mencipratkan air di wajahnya. Semoga Allah merahmati seseorang wanita yang bangun malam hari mengerjakan solat, kemudian ia membangunkan suaminya untuk solat. Jika ia menolak, maka ia mencipratkan air di wajahnya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i. Intinya sebenarnya di poin ini adalah hak pertama istri diajarkan, dan mengajar ini yang paling utama lagi, perintah agama dan paling utama adalah solat. Sebagaimana tadi firman Allah menyuruh keluarga kita untuk solat, dan juga sabda Nabi SAW yang memotivasi suami untuk membangunkan istrinya untuk bangun solat malam. Pertanyaan di sini, apakah ini berarti bahwa istri yang tidak solat harus diceraikan dari suaminya? Jawabnya, banyak ulama berpendapat orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dan kufur dengan kufur besar, yakni keluar dari Islam. Berdasarkan hal ini, mereka menetapkan beberapa hukum. Menurut mereka, jika ia menikah dan tidak sholat, maka ia diceraikan dari istrinya. Wanita muslimah yang taat mengerjakan sholat tidak selayaknya bersuamikan dengan laki-laki kafir, orang yang meninggalkan sholat. Begitu pula sebaliknya. Menurut mereka, jika orang yang meninggalkan sholat itu mati, ia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak pula dikuburkan di kuburan muslimin. Jadi di sini tentunya khilaf antara ulama. Kalau ada wanita yang tidak sholat, apakah boleh diceraikan atau tidak? Khilaf antara ulama, tapi kesimpulannya adalah ulama mengatakan kalau dia dasarnya meninggalkan sholat secara jahdan, membangkang, maka ini diceraikan. Tapi kalau dia meninggalkan sholat takasuran, malas-malasan,
maka ini boleh dipertahankan atau laki-laki dalam keadaan khiyar. Orang yang meninggalkan sholat tidak memiliki hak perwalihan atas putrinya yang taat sholat ketika menikah. Dan hukum-hukum lainnya berkenaan dengan seorang atau orang yang meninggalkan sholat. Jadi perkara ini besar sekali. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yang paling penting bagi seorang gadis, jika seorang peminang datang kepadanya, pertama-tama ia bertanya kepadanya tentang sholatnya dan komunikasinya dengan Robnya. Seperti itulah disebutkan penjelasannya. Ini termasuk haknya istri. Ya. Pertanyaan selanjutnya, hal apa lagi yang merupakan hak istri? Ini tentu kita bisa kasih poinnya ya. Ini tadi di poin pertama di halaman 153 dikasih poin pertama. Yang kedua masuk dalam masalah ini adalah haknya nafkah. Sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 228, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf wa lirijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf atau cara yang telah diperintahkan oleh Allah. Namun para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, ya, karena memang dia memimpin. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa istri memiliki hak atas suami sebagaimana suami memiliki hak istri atau hak-hak dari istri. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak istri kepada suaminya? Maka beliau menjawab, antutimaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita aw iktasabta wa la tadribil wajha wa la tukabbih wa la tahjur illa fil bait. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad sahih. Hak istri adalah kamu memberikan kepadanya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau menggunakan pakaian, atau mendapatkan penghasilan. Tidak memukul wajahnya, tidak boleh menampar, memukul, menonjok ya. Tidak memburuk-burukkannya ya. Kamu buruk, menyesal ini segala macam ya. Dan tidak meninggalkan atau menghajarnya, memboikotnya kecuali di rumah. Jadi kalau misalnya ada seseorang suami, la qadarullah, kalau terjadi misalnya ada seseorang yang suaminya istrinya membangkang, lalu dia mau menasihatin tidak mau dengar, lalu dia pindah ke tahap setelahnya hajar ya, diboikot. Ternyata pemboikotan ini juga ya, kalau dilakukan tidak boleh di luar rumah. Walaupun boleh memboikot istri, tidak menggaulinya, boleh satu kamar ranjangnya dipisah, atau boleh dua kamar masing-masing satu ranjang ya. Suami memberinya makan dari apa yang dimakannya, dan istri juga ridho terhadap ridho yang telah diberikan Allah SWT kepada keluarganya, atau memberinya pakaian jika berpakaian, tidak memukul wajah, tidak memburuk-burukan perbuatan atau perkataan dengan menilai dungu pendapatnya, dan tidak meninggalkannya atau menghajarnya kecuali di rumahnya. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yaminun alladhi ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallaw. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Aku menjawab, benar wahai utusan Allah. Beliau menjawab, jangan lakukan, tapi berpuasalah dan berbukalah ya, atau tidak puasa, bangun dan tidurlah. Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan juga istrimu memiliki hak atasmu. Saksi bahasan kita adalah istri yang memiliki hak. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Al-Fathul Bari menjelaskan, tidak sepatutnya seorang laki-laki mujahadah diri dalam ibadah hingga tidak mampu melaksanakan hak istrinya berupa hubungan seksual dan bekerja. Para ulama juga berpendapat mengenai orang yang menolak berhubungan seksual dengan istrinya. Menurut Imam Malik, jika itu dilakukan tanpa udzur darurat, maka ia dipaksa untuk melakukannya atau diceraikan di antara keduanya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah bahwa ia tidak wajib atasnya. Konon yang wajib hanya satu saja, atau sekali saja. Sebagian salaf lainnya berpendapat wajib satu kali pada setiap kali suci dan dari haid. Ini artinya hak ya, istri yang harus diberikan dalam biologis. Ya. Berarti sini bisa kita berikan poin yang ketiga sebenarnya.
Tadi poin kedua tentang masalah nafkah, ya. Di halaman 154 155. Dan di halaman setelahnya, di akhir kalimat yang pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar itu bisa dikasih angka 3, yaitu merupakan hak suami atau hak istri juga adalah biologis. Termasuk hak istri adalah tidak meninggalkan atau mengucilkan kecuali di dalam rumah. Jadi misal karena istrinya dari kampung misalnya, ya, awal dia nikah dia lihat, dia datang ke sebuah kampung lalu kemudian setelah bawa ke Jakarta, mungkin dari tata cara bahasanya, apalah ya penampilannya dianggap kampungan, maka dia pun mengucilkannya. Ini tidak boleh. Ini hukumnya haram dan ini hak merupakan kewajiban suami dan bisa berdosa di sini. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam An-Nisa tadi. Juga dalam firman Allah, dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud, kalaupun istri berbuat salah, wala tahjur illa fil bait, jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Maksudnya jangan memboikotnya dari biologis kecuali di rumah. Jadi maksimal laki-laki itu kalau mau pindah jengkel sama istri, misalnya dia marah karena nusyurnya, dia pindah ke kamar sebelah saja tapi satu rumah, atau dia pindah ke ruang tamu. Tempat lain tidak boleh. Kalau istri terbalik, istri tidak boleh meninggalkan ranjang. Karena memang secara fitrah, secara sifat beda ini. Kalau laki-laki itu ditinggalkan oleh istrinya, maka dia makin meninggalkan. Nah, itu fitrah laki-laki. Kalau dia mau sentuh istrinya, misalnya terus istrinya jual mahal tidak mau, maka dia bisa pergi sama perempuan lain. Dia akan tinggalkan istrinya. Jadi kalau istri tidak, sebaliknya. Kalau dia misalnya dihajar oleh suaminya, dia sudah dandan, dia sudah segala macam, suaminya tidak mau sentuh, maka dia tersentuh secara perasaan. Maka bisa diperbaiki. Makanya istri kalau dia sedang marah pun sama suami, jangan ditinggalkan ranjang suami. Kalau suami boleh tinggalkan ranjang istrinya, tapi tidak boleh keluar dari rumah. Sebagaimana dijelaskan dalam kasus hadis tadi. Kata beliau, bukan sebagaimana yang dilakukan sebagian orang dengan meninggalkan ranjang dan rumah. Anda melihat sebagian dari mereka keluar rumah untuk begadang dan bercengkrama bersama teman-temannya dengan meninggalkan istrinya di belakangnya seperti diabaikan. Ya, ini kalimat yang dimaksudkan dengan hak istri adalah tidak boleh diabaikan, tidak boleh dikucilkan. Jadi kalau teman-teman di sini sudah menikah, wajar kalau pulang lebih cepat. Saya sering kali ada di antara ikhwah mengolok-olok temannya. Nah ini yang pulang cepat ini berarti takut sama istrinya, gitu kan? Ya, diolok-olok. Ini nggak boleh ini olok-olok. Wajar kalau antum diolok-olok bilang tidak apa-apa, memang saya mau pulang ketemu istri. Mendingan saya duduk sama istri ngomong daripada sama kamu, gitu. Tidak apa-apa. Kan dari tadi sudah ngomong sama temannya. Kesian istri sudah tunggu di rumah, sudah masak, sudah. Kita pulang hanya tidur di ruang tamu. Juga sudah tidak semangat lagi melayani suaminya, gitu kan? Jadi bukan aib pulang lebih cepat. Kalau diolok-olok nggak perlu, ya, nggak usah dipedulikan. Kalau cuma bercanda biasa, ya tanggapin juga dengan bercanda. Tapi yang jelas kita tidak boleh terpengaruh dengan perkataan seperti ini, karena ini hak istri. Tapi di sini juga satu sisi tidak boleh istri berlebihan. Ada sebagian istri luar biasa, tidak boleh, tidak bisa suaminya bekerja, selalu di sebelah dia, gitu kan? Nah mungkin laki-laki itu tidak bisa. Laki-laki punya fitrah beda dengan perempuan, tidak bisa disamakan sama sekali. Antum sini laki-laki teman-teman, kalau lagi punya masalah, jangan pernah kurung diri di kamar. Ya. Keluar, hirup udara di luar, sembuh masalahnya. Kalau perempuan memang lagi ada masalah, sarannya di atas ranjang menangis, memang begitu. Jangan jadi perempuan. Kalau lagi ada masalah juga mau ikuti, oh perempuan itu ada ceritanya dulu di sinetron itu nangis di ranjang. Dia laki-laki juga ikut-ikutan. Nggak bisa. Kalau dia ikut ini jadi masalah buat dia, makin masalah, makin sumpek. Kalau laki-laki keluar, gitu kan. Makanya disuruh sholat berjamaah, suruh kantor, disuruh cari nafkah, disuruh keluar. Yang marah kalau ada masalah cepat selesai perempuan itu justru di rumah. Ya, kalau di rumah itu yang cepat selesai malah perempuan. Ini yang dimaksud. Dan ia ya keluar rumah untuk bercengkrama dan bersenang-senang hingga ketika kembali ke rumahnya ia kembali dengan muka masam. Sama teman-temannya ketawa-ketawa, sama istrinya tidak. Di antara mereka ada yang meninggalkan rumah menuju rumah keluarganya atau ke rumah orang tuanya. Sampai istrinya telepon-telepon dimatikan, gak dijawab. Kenapa begini? Kan masih bisa diobrolin. Nanti kalau istrinya sudah betul-betul pergi baru dia nyesal. Ya. Mesti jangan diselesaikan permasalahan. Dan sudah pernah saya bilang kalaupun dihadapi masalah, ini kan kita masih
masalah cerai dan hak istri, maka tidak boleh diinapkan, usahakan masalah diselesaikan pada saat itu juga, dibicarakan dan dikelirkan. Kata beliau, padahal sunnahnya jika seorang laki-laki hendak meninggalkan istrinya, ia meninggalkan ranjang saja, atau kamarnya ke kamar lain, atau ke tempat lain di dalam rumah, bukan meninggalkan secara keseluruhan. Termasuk hak istri yang kelima ya, itu tadi yang keempat, tidak diabaikan atau dicuekin ya. Karena syaitan biasa membuat kita jenuh dengan pasangan, tapi karena orang asing malah hangat. Istrinya sudah cantik, sudah wangi, nggak mau dicium. Pacarnya tidak sikat gigi seminggu dicium. Ya. Ini haram dalam agama. Bagaimana caranya? Ini syaitan. Hak suaminya, hak istri ada dalam di poin yang hitam itu, kalau yang pegang bukunya di halaman 157, suami membantu istrinya tentang urusan rumah. Jadi misalnya suami memberikan pancinya, membantu ya, memberikan apa perabotnya, menyiapkan penerangan, air, segala macam, ini fasilitasnya lah. Istrinya nanti yang mengelola. Dan ini sifatnya anjuran. Tapi anjuran. Bukan berarti sebuah kewajiban ya, tapi dia anjuran, masuk dalam haknya istri.